Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rifqatul Istiqomah, NIM E2019-1118, Perbankan Syariah 3. Baik, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, mata kuliah Ekonomi Makro Islam tentang ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pembagian ekonomi secara teoritis. Ekonomi secara teoritis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah ekonomi 3 sektor dan yang ketiga adalah ekonomi 4 sektor. Yang pertama adalah pengertian ekonomi dua sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan, merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Jadi, di dalam ekonomi dua sektor ini adalah bentuk paling sederhana di dalam makroekonomi. Dan juga di dalam ekonomi dua sektor hanya ada rumah tangga dan perusahaan, tidak ada pemerintah dan juga luar negeri. Begitu pengertian dari ekonomi dua sektor. Yang kedua adalah aliran pendapatan dalam perekonomian dua sektor. Yang pertama, sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Jadi, faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga itu menjadi sektor perusahaan. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Jadi, pendapatan yang diterima dari rumah tangga itu digunakan untuk konsumsi, untuk membeli barang atau jasa. Dan yang ketiga yaitu sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi keuangan. Jadi sisa pendapatan rumah tangga itu yang tidak digunakan akan kita tabung di dalam institusi keuangan. Dan yang keempat yaitu pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Jadi pengusaha yang ingin melakukan investasi itu akan meminjam tabungan rumah tangga dan dikumpulkan kepada pihak institusi keuangan. Dan yang selanjutnya adalah faktor tabungan. Faktor tabungan yaitu suatu fungsi yang menunjukkan sifat hubungan antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi tabungan mempunyai rumus yaitu S sama dengan min A ditambah 1 min B Y. S sama dengan min A plus 1 dikurangi B Y D. Yang kedua adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi yaitu suatu fungsi yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable. Fungsi konsumsi mempunyai rumus yaitu C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD, di mana A mempunyai arti yaitu konsumsi rumah tangga saat pendapatan nasional itu 0 dan B itu artinya MPC. Terus selanjutnya adalah investasi. Apa sih investasi itu? Investasi sering dikenal dengan nama penanaman modal. Investasi merupakan komponen kedua yang menentukan pengeluaran agregat. Investasi merupakan pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi investasi itu secara sederhananya bisa diartikan yaitu penanaman modal. Dan yang selanjutnya adalah
Fungsi-fungsi investasi. Apa sih fungsinya investasi? Fungsinya investasi yaitu merupakan fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional. A. Fungsi investasi otonomi. B. Fungsi investasi terpengaruh. Investasi otonomi adalah investasi yang besarnya tetap atau jenis investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Jadi fungsi investasi otonomi ini tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang B adalah investasi terpengaruh. Merupakan investasi yang besarnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, semakin tinggi investasinya. Nah, jadi investasi terpengaruh ini semakin tinggi kita menaruh pendapatan nasionalnya, semakin tinggi investasinya. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor atau perekonomian tertutup tanpa kebijakan pemerintah, keseimbangan perekonomian negara tercapai apabila 1. Ketika pendapatan nasional sama dengan konsumsi dan investasi. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I. Yang kedua, investasi sama dengan tabung. I sama dengan S. Baik, segitu video tanggapan dari saya. Segitu video tanggapan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.